Halo teman-teman, teman-teman SKAG, jumpa lagi dengan kita. Kali ini kita akan kunjungan ke mana, Bos? SMK Negeri 2 Karanganyar. SMK Negeri 2 Karanganyar ya. Nanti seperti apa hasilnya, tinggal terus di channelnya SKAG, Komunitas Sablon dan Cetak Karanganyar. Oke, kita langsung gas ke sana. Udah sampai nih SMK 2 Karanganyar. Oke, kita akan menuju ke bagian tekstilnya. Mantap sekali. Urung mau apa? mau cini gini. Mau tentu. Gini. Nah, karena sekarang ini dalam posisi ini saya didakwi teman-teman itu untuk ya jadi ketua lah seorang ini. Nah, akhirnya kan program kerja kami juga kan tak bikin suatu kayak program kerja. Nah, tahun ini kebetulan pertama saya didakwi teman-teman itu. Nah, salah satunya itu saya pengen berbagi ya, baik itu tips, trik ataupun cara kita menjadi ini pengusaha lah. Nah, salah satunya itu. Nah, kami membuka diri salah satunya di SMK Negeri 2 ini. Nah, kemudian saya sudah mencoba untuk ke Negeri 1, tapi karena di sana masih kerepotan untuk ujian, belum bisa ada waktu. Nah, kemarin saya sounding ke Bu Henry itu suruh jenengan. Nah, gitu. Terkait untuk nanti yang dipilih apa, nanti kita bisa upayakan memilih teman-teman yang sesuai dengan bidangnya. Di kami kan ada advertising, ada sablon, ada konveksi. Jadi banyak sekali, nanti saya tetap mengikuti yang kira-kira dibutuhkan di jenengan itu apa gitu. Coba. Sebelumnya terima kasih Mas Arif ya. Kami sangat luar biasa mendapat kehormatan dari jenengan, dari teman-teman paguyuban pengusaha muda lah, Jadi bisa berbagi ilmu untuk mungkin anak-anak kami ya. Jadi kalau di tekstil kita memang jenengan sudah pernah ke sini, sudah pernah mengajari juga tentang sablon. Itu memang mata pelajaran dari produk kreatif dan kewirausahaan. Artinya nanti anak-anak itu nantinya setelah lulus itu bisa berkembang gitu lah. Bisa berkembang, tidak hanya mengandalkan jadi karyawan, tapi kalau bisa jadi entrepreneur, jadi pengusaha gitu. Saya menyambut baik, nanti kita bisa koordinasi lebih dalam mungkin apa saja yang bisa dilaksanakan di sini. Kalau di sini kita memang tentang tekstil, memang dari proses pembuatan kain. Jadi kita ada ini yang kain yang kita pilih, kain lurik ini Mas. Kain lurik itu adalah karya anak-anak ini. Ini ya Pak. Nah, dengan mesin tenun mesin, tapi jadi bukan yang manual. Dan itu anak-anak selain produksi juga artinya ada di KB itu sebenarnya ada arah ke latihan pemasaran ya. Itu yang paling penting sebenarnya itu. Kalau produksi mungkin bisa ini, yang pemasaran itu kan sulit. Kita harus mungkin awalnya program kami dulu di sini kelas 11, 12, 13 itu berbeda. Jadi kemudian ada proses produksinya, kemudian ada proses pemasarannya. Kalau ini saya ini kan door to door ke kantor misalnya gitu, terus kolega misalnya mungkin ada di rumah, di RT, di ini seperti itu. Nah, selain itu kita juga sekarang adanya usaha mandiri sekolah. Artinya sekolah kita dituntut untuk membuat usaha, tapi masih dalam lingkup sekolah. Itu nanti akan menjadikan sumber dana sekolah. Jadi saat ini memang sekolah dipacu untuk mandiri, jadi bisa mengusahakan sumber dana sendiri, selain juga dapat sumber dana dari pemerintah. Berarti kalau desa seperti BUMDes mungkin ya? Ya, mungkin seperti itu. Tapi ini usahanya sendiri, jadi tidak ada modal awal. Tapi pelaporannya, proses penggunaan uangnya juga mengikuti dari pemerintah. Jadi kalau udah ada, kemudian nanti akan bergulir terus. Oh, ini untuk membeli bahan lagi,
proses lagi seperti itu Tapi dalam tidak pengurusan. menutup apa saja ya, maksudnya apa sesuai dengan bidangnya sekolah itu, artinya Sesuai yang bisa dilaksanakan. Ya, kita pernah ada pembuatan telur asin, Mas. Sajian itu ya melenceng jauh, tapi karena ada tatap muka kan jenengan juga kan? tidak ada. Oh, tidak ada ya? Tidak ada, cuman kita dulu itu mengisi kekosongan. Jadi dalam proses pelaksanaan di mesin kan kita mesinnya sedikit. Sedang anak kita satu kelas itu Biar 35. ada kreativitas lain gitu. Nah, kalau selama mesinnya dipegang itu dengan sistem blok misalnya berapa orang dalam itu kan ini ya bukan nganggur tapi kita buatkan kesibutan itu, dan toh itu tidak harus ditunggu selama 14 hari itu pembuatan telur asin itu dibiarkan saja bergiliran gitu. Satu kelompok berapa orang gitu. Mulai dari itu terus kemudian lama itu kan selama ini seperti itu, walaupun administrasinya belum benar banget, kita masih susah karena order juga tidak continue selama ada kita kerjakan, terus kemudian kita terbenturnya dari bahan baku itu belum tentu setiap saat itu kita bisa beli ke perusahaan karena nyicil itu apa karena belum mungkin karena sedikit atau gimana Pak? Enggak ya, belum. Kalau perusahaannya sibuk kita kan istilahnya ngebum nih Mas, kalau oh iya beli iya barang ngebum nih, kat mewarnai kat ini aku tuku pokoknya dari BIM, jadi masih benang lusi ya, belum kita tenun. Itu kan kita nunggu selone wong, kita tuh ininya orientednya bukan bisnis, kita hanya minta tolong untuk dibuatkan sebagai bahan pembelajaran nantinya. Kita minta bantuan ke perusahaan, pas selo dikerjakan, kalau enggak selo itu sampai 3 bulan Mas nunggunya proses itu. Jadi 3 bulan kita saling koordinasi dengan perusahaan terkait. Kalau jahit itu memang kita dituntut karena kita menghasilkan produk setengah jadi ya ini ya. Nah, setengah jadi itu kita dituntut dari Pak Kepala Pak Irwan, bagaimana PR engineer supaya bahan setengah jadi itu bisa jadi baju langsung. Jadi kita langsung bisa proses jadi baju. Entah itu ukurannya kan S, M, L kan gampang seperti itu ya. Monggo diambil PR engineer ini itu. Tapi sifatnya umum, jadi bisa dijual belikan umum. Boleh, iya. Tapi kita bukan hanya menerima pesanan, tapi udah kita bentuk jadi gitu kan. Kita tetap jalan Mas. Iya Pak. Walaupun tidak ada pesanan kan siswa tetap jalan proses. Kan akhirnya menghasilkan. Dari hasil itu kan nggak mungkin ditumpuk saja. Berarti jangan ya kolaborasi ini semua masuk nama di jurusan itu. Sebenarnya Dari multimedia nanti ke pemasaran, nanti masuk ke fashion itu apa namanya Pak? Yang tukang jahit itu. Ya tata busana. Iya, yang itu kan jadi kan itu jadi masuk semua itu kalau itu runtutan. Kan itu tadi kesulitan kita kalau misalnya jenengan bisa badannya kolaborasi dijahit, bisa. Guru kita kan nggak ada yang bisa jahit. Gitu, jadi bisa dibantu seperti itu, mungkin dari jahit, bordir, kemudian yang lain. Kita batik juga, sementara kita batik yang lagi booming ini adalah batik ecoprint. Kita ecoprint itu baru booming ini ya rodok bisa dibilang itu ininya sedikit lagi tapi unggulan ya. Lagi unggulan dan tidak harganya juga bisa bersaing. Kalau batik tulis memang harganya termasuk main nggak Pak, printing jersey juga? Kalau printing jersey kita sebenarnya ada mesin printingnya, cuma rusak. Tapi sempat dulu sempat dengan, tapi cuma kecil. Jadi sistemnya kaos itu hanya kaos ya, yang di print dengan kertas sublim itu, kemudian kita ada di press. Udah ada. Untuk printernya sekarang rusak kalau kini rusak angel dadani nih Mas. Ya itu kalau itu rusak kalau nggak dandani kalau tuku anyar itu benar tuku anyar. Nah, nanti salah satunya kan itu, nanti kan teman-teman di kami kan juga ada yang memang main di situ, jadi otomatis mungkin dalam artian ternyata dia punya teknisi atau mungkin ada lobby yang bisa untuk mereka lebih ringan harganya, nanti salah satunya itu. Nah, kami nanti kan salah satunya di itu mungkin pertemuan kapan kan? Pertemuan ini nanti
Ini udah mau sebelum puasa ya. Iya, sebelum puasa. Nah, nanti jenengan ya nanti saya minta kabar artinya kira-kira kami bisa untuk Untuk apa itu? ya, untuk apanya, programnya apa saja yang bisa masuk sini. gitu ya. Nanti kita diskusikan sama teman-teman, nanti kita pilih yang oh ini ahlinya ini, kira-kira kita bisa enggak, dan itu kami free Pak, dalam tanda kutip, enggak siap. mengharapkan yang ya hanya sebatas kami itu satu memang dalam artian program kerja kami, yang keduanya memberikan dampak positif bagi ya semua yang ada di sini lah, artinya bukan hanya sebatas kita tung-tung-brung komunitas terus dua bendera itu enggak, tapi kami lebih mencoba untuk itu, meskipun kalau berbagi harta mungkin belum bisa, mungkin salah satunya berbagi ilmu pengalaman gitu Pak. Jadi nanti mohon saya dikonfirmasi untuk masalah teknis waktunya, terus apanya saja, insya Allah nanti bisa kami rapat sama teman-teman, nanti kiranya bisa langsung kita eksekusi ya, kita bisa langsung di sini dulu. Nanti seandainya pun jenengan masih butuh waktu, oh saya tak coba ke yang lain yang memang mendekati untuk ini gitu Pak. Oh, itu nanti gini apa proses ininya itu nanti berarti kita menyiapkan anak-anak, sama mungkin ruangan lah ini. Ruangan gitu ya, anak-anak dan ruangan untuk prosesnya apa saja. Berarti insya Allah kalau bahan sablon baru kita ready, maksudnya kita setiap tahun kan kita menganggarkan, tapi kalau yang lain mungkin belum terangkat, kadang kita harus memang nanti kita koordinasi untuk kira-kira nanti Pak saya butuh LCD mamanya, butuh apa kan, nanti kira-kira nanti kita konfirmasi nantinya kan. Mungkin begitu Pak, karena ini Jumatan. Terima kasih sekali. Saya yang banyak terima kasih, kehadiran kami udah diterima, mudah-mudahan silaturahim ini bermanfaat. Amin. Dan bisa menjadikan ya amal soleh kita semua. Amin, gitu. amin. Gitu ya Pak Enar. Terima kasih. Saya terima kasih. Matur suwun sangat atas kesempatannya. Jadi besok kita akan ke kunjungan kemana lagi, tetap pantengin terus di channelnya SKCK Karanganyar, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen.